Kalian pasti pernah lihat klip ini, orang di jalan tiktokan rame-rame. Ngapain coba? Emang jadi dapat duit lebih banyak? Jawabannya, iya. Kali ini kita akan ngebahas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik fenomena orang-orang pada nge-TikTok di pinggir jalan di Cina. Dan hal ini tuh nggak terjadi di Cina doang loh. Di beberapa negara Eropa dan Amerika, orang-orang juga udah mulai TikTokan rame-rame di jalan. Ngapain coba? Apa fungsinya? Jadi pertama-tama, yes, orang-orang di pinggir jalan itu TikTokan, bukan ngumpul-ngumpul doang gitu. Tapi lebih tepatnya mereka melakukan live TikTok. Dan tentu saja mereka melakukan live TikTok itu untuk mendapatkan penonton dan nanti penontonnya ngasih gift. Ya sama aja gitu kayak streamer di YouTube, mereka live stream, mereka berharap dapat penonton, terus penontonnya nyawer. Ya terus kenapa mereka mesti di jalan ya? Kan kalau di kamar jauh lebih aman, jauh lebih terjaga, nggak bakal diganggu orang, dan nggak bakal kedinginan atau tiba-tiba kejambret gitu HP-nya. Jadi alasan itu balik lagi ke uang dan bagaimana algoritma TikTok bekerja. Gua akan jelasin tentang bagaimana FYP TikTok bekerja sekali lagi dengan lebih singkat, tapi kalau kalian mau nonton lebih panjang dan lebih paham, kalian bisa klik video yang ini. Gimana caranya kalian FYP di TikTok. Jadi yang disebut sama banyak orang dengan algoritma itu adalah sebuah sistem yang ngebuat apa sih yang bakal muncul di handphone kita. Video-video TikTok mana yang akan keluar di akun Eno Bening, akun kamu, akun bapak kamu, akun ibu kamu, itu kan nggak tiba-tiba muncul, ada semacam perhitungannya. Penyederhanaannya aja ya, penghitungannya itu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah interest, yaitu apakah konten yang ditonton sama Eno Bening itu apa. Misalnya gue suka nonton anime, makanya FYP gue nggak jauh-jauh dari anime. Gak bakal tiba-tiba muncul pertandingan basket, atau pargoy, atau konten kreator yang kemakan sama teori hoax The Simpsons, terus mereka jadiin konten, terus mereka rame, terus mereka lu ngerti lah maksud gue. Yang kedua, by relation. Jadi bisa tuh kalau misalnya kita udah saling follow, bisa keluar ntar di FYP, saling like bisa keluar, saling komen bisa keluar. Dan yang terakhir, inilah yang ngebuat orang-orang pada live stream di jalanan, yaitu adalah by location. Sederhananya kita tinggal di Indonesia, udah pasti FYP kita mayoritas itu isinya konten-konten dari Indonesia. Jadi nggak mungkin tuh kamu tiba-tiba dapat kayak 8 kali scrolling konten tentang Belgia, konten dari orang-orang Jerman, konten dari orang-orang New Zealand. Hampir nggak mungkin lah. Nyelip-nyelip wajar, atau kalian melatih algoritma kalian untuk nontonin orang-orang yang New Zealand kayak gue. Konten kreator itu sekarang isinya banyak juga orang-orang dari Amerika, Inggris, dan berbagai macam belahan lainnya karena interest gue tadi ke anime. Ada yang bahas anime dari orang ini, dari orang itu, dari negara ini, dari negara itu. Jadi bisa mepet-mepet lah. Tapi itu kan kasusnya beda gitu. Tapi pada basicnya adalah tentang interest, relasi, dan lokasi. Nah, lokasi inilah yang dimana kalau kita dari sebuah titik tersebut, otomatis orang-orang di sekitar titik tersebut punya kemungkinan besar untuk menemukan konten kita. Gampangnya ya balik lagi, kalau gue lagi di Jakarta, pasti yang muncul sesekali adalah konten-konten yang diupload di Jakarta, atau sederhananya yang lagi viral di Jakarta. Makanya tadi perkataan gue bisa aja salah, yang dimana Eno Bening nggak mungkin dapat FYP Pargoy. Bisa aja ketika Pargoy memang di Jakarta lagi trending dan lagi rame-ramenya, lagi viral-viral ya, orang juga ikutan bikin. Ya pasti mau nggak mau 1-2 biji lewat tuh video Pargoy. Apalagi kalau video Pargoy itu ramenya di kecamatan gue, di kelurahan gue, di RT gua, udah pasti kelewat itu. Sederhananya yang bikin apalagi itu adalah tetangga gua gitu, dan konten dia rame gitu, disukai banyak orang gitu, trending, ya otomatis pasti akan lewat di FYP gua. Begitu pula juga dengan konten-konten live yang berada di daerah kamu. Jadi otomatis konten live yang mungkin muncul di gua adalah konten yang berdekatan jaraknya dengan gua juga. Itulah kenapa banyak orang-orang berusaha untuk live stream di pinggir jalan biar dekat sama daerah yang mereka inginkan. Daerah yang mereka inginkan tuh maksudnya gimana, no? Maksudnya adalah mereka ini entah dikasih tahu, entah belajar, entah emang diurusin sama agensinya ya, gue nggak tahu. Mereka tahu daerah mana aja di Cina, di mungkin di Amerika atau di Eropa, atau pokoknya di daerah manapun yang terjadi fenomena live stream TikTok di pinggir jalan ini. Mereka mengincar yang kalau kata orang Twitter tuh orang-orang baik, sultan, donatur, kota-kota yang murah hati, yang sering nge-gift orang-orang dan punya daya beli yang besar. Jadi kalau nge-gift tuh bisa ngesultan banget gitu. Ya di daerah-daerah tersebut mereka berusaha agar live-nya semakin bisa ditemukan sama orang-orang yang bisa ngasih duit banyak buat mereka. Itulah kenapa. Jadi gak penasaran lagi kan kalian? Itu poinnya. Dan gue gak tahu ya apakah ini udah terjadi di Indonesia atau belum, tapi ya jangan kaget kalau ini terjadi di Indonesia gitu. Ya mereka berusaha untuk mendekati daerah yang dimana isinya adalah orang-orang yang mungkin dia tahu datanya, atau dia udah riset sendiri, atau dengar-dengar dari kiri kanan bahwa ya daerah tersebut isinya orang-orang yang suka ngasih gift banyak, suka royal lah gitu, sultan lah gitu. Dia kalau ngasih gede-gede banyak dan bikin lu jadi dapat saweran yang banyak lah pokoknya. Ditambah sekarang kalau kalian tahu di TikTok itu kan selain for you page itu kalau digeser bisa juga ke following. Jadi apa yang TikTok pilihin buat kamu
itu FYP. Following adalah akun-akun yang kita follow. Jadi timeline yang bener-bener yang keluar adalah akun yang kita follow. Yang kita nggak follow nggak bakal keluar di situ. Kalau digeser lagi ada yang live ya kan, ada yang friends, ada yang nggak tahu ada apa lagi. Tapi ada satu hal lagi tuh di situ tuh, yang location. Jadi kita dapetin konten-konten yang berada di sekitar kita. Jadi kayak semakin memperluas kemungkinan live orang yang makin dekat sama Sultan untuk di-gift sama Sultan tersebut. Dari FYP algoritma lokasi dan dari timeline lokasi. Nah, pertanyaannya penasaran dong, emang itu dapat berapa sih dari live stream? Emang mereka gacor banget ya? Emang mereka kaya raya banget ya? Sejujurnya gue nggak punya data yang Indonesia. Mungkin ada yang mau berbagi di komen di bawah, silakan. Tapi gue dapet yang di Cina. Gue kutip dari South China Morning Post, yang dimana mereka wawancara salah satu TikToker, tapi kalau di Cina nyebutnya Douyin. Mereka dapat berapa sih tuh live streaming sehari-hari sampai mesti pindah-pindah dan ke jalanan gitu biar bisa dilirik Sultan. Emang penghasilannya berapa sih? Kata salah satu TikToker itu, dia kalau hari-hari biasa tanpa ada Sultan, dia live streaming berjam-jam, 4 sampai 6 jam kalau nggak salah, itu dapatnya sekitar 4 sampai 5 dolar atau berapa tuh? Ya 100 ribu kali ya. Tapi katanya kalau dia gacor nih, dia dapat Sultan nih, dia bisa dapat sekitar 80 dolar per hari atau 1 juta lah. Hanya dengan modal live stream di pinggir jalan 4 sampai 8 jam, dengan resiko diganggu orang, dengan resiko diusir, dengan resiko dijambret. Dan by the way Cina tuh dingin ya. Jadi kalau udah tengah malam gitu ya, live streamnya pasti malam-malam gitu, karena banyak orang yang nonton live stream udah jelas malam hari gitu. Kalau siang sore mereka kerja, pagi mereka tidur. Nahan dingin tuh ya, bawa selimut tebel atau gimana gue nggak tahu lah, demi mendapatkan antara hari ini dapetnya cuma 100 ribu atau sejuta. Gue nggak tahu itu dia net atau udah dipotong. Jadi buat yang belum tahu ya, pendapatan kalian tuh ya pasti dipotong gitu sama platform. Kebetulan di TikTok atau Douyin Cina itu dipotongnya 50% buat kamu kreator, 50%-nya baru buat TikTok. Jadi kalau kamu dapat sejuta ya 500 ribu. Tapi ada juga beberapa orang yang itu udah ikut agensi. Gue juga nggak tahu tuh agensi ngapain, bantunya apa atau sedetail apa kerjasamanya. Biasanya dipotong lagi tuh dari 50% yang kamu dapat, 10%-nya buat agensi, atau emang dari awal udah dipotong 10%, gue nggak tahu. Tapi yang pasti ada potongan agency fee lagi. Mereka tuh live streaming ngapain aja no? Ya nyanyi, ngobrol, kadang ada yang dansa-dansa, joget-joget. Gue juga kurang paham ya kalau yang di Cina ya, mungkin udah nyampe yang tahap NPC, karena ini juga trennya bukan tahun ini ya, udah terjadi dari beberapa tahun lalu juga gitu. Tapi lumayan tuh, dapat 100 ribu atau 1 juta. Gimana? Kalian tertarik gak buat bikin NPC live TikTok di kota-kota Sultan? Kalau di Jakarta tuh kira-kira gimana yang orang-orang kaya ngumpul ya? Tapi nonton TikTok nggak tuh orang kaya ngumpul? Siapa tahu dapet Sultan. Tapi kalau nggak dapet Sultan, jangan marahin gue, jangan salahin gue. Gue nggak ajak-ajak kalian, gue nggak paksa-paksa kalian. Jadi itulah kenapa beberapa orang yang gak hanya di Cina aja, di beberapa negara lain juga udah mulai melakukan ini. Di Indonesia gue belum tahu apakah sudah atau belum, karena gue lagi jarang jalan-jalan dan lihat informasi yang beredar. Kalau udah, kabarin gue. Tapi kalau kalian suka sama konten gue kayak gini dan mau dukung gue, kalian bisa klik tombol give. Nggak ada. Ya udah, klik tombol subscribe aja, gratis, gak bakal ngeluarin duit kalian. Kalau kalian mau yang ngeluarin duit, kalian bisa ke bit.ly/tokocs di browser kalian yang apapun itu. Nanti akan keluar toko. Nah, di situ kalian bisa pilih merch. Salah satunya ini, bukan clickbait, jaket enak banget. Misalnya kalian mau jadi TikToker tuh yang live streaming malam-malam di jalan, ini lumayan nih bikin anget tar kalau udah dingin malam-malam ya. Jaket bukan clickbaitnya. Selain kalian dapat kehangatan, kalian juga dapat terima kasih gue karena sudah mendukung langsung gue dengan membeli merchandise gue. Jadi ya, komen di bawah gimana pendapat kalian mengenai topik kali ini, atau kalian ada yang aneh-aneh lagi dan kalian pengen gue kasih tahu kalian mengenai dunia perinternetan di seputar internet, silakan banget komen di bawah. Gue Bening, itu aja seputar internet kali ini, dan untuk kita semua stay clean and sound. Ini mau bulat.